Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Masuk sekarang halaman 117. Keutamaan Umar bin Khattab. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, thumma min ba'dihi Umar al-Faruq. Kemudian setelah beliau, yaitu setelah Abu Bakar, adalah Umar al-Faruq. Wa summiya bil Faruq. Umar dinamakan sebagai al-Faruq li'anna Allah farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Karena Allah dengan sebab Umar membedakan antara hak dan yang batil. Antara hak dan batil Umar dijadikan oleh Allah sebagai pembedanya. Al-Faruq artinya orang yang membedakan, yang memecah antara hak dan batil. Maka kalau antum disebut sebagai tukang pecah belah, dalam artian bukan tukang pecah, tukang ember, tukang gayung, tukang pecah belah, maksudnya pemecah belah kesatuan kaum muslimin, maka ini punya dua makna, bisa tercela, bisa terpuji. Bisa tercela sebagai provokator dan yang lainnya, bisa terpuji, yaitu sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dijuluki dengan Al-Faruq, dan ini adalah pujian. Inilah pujian. Yang menamakan Umar sebagai Al-Faruq, kata Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma aslama ba'da Hamzah, tatkala beliau masuk Islam setelah Hamzah. Jadi masuk Islamnya Umar dan Hamzah adalah sebuah perubahan besar pada diri kaum muslimin di fase-fase awal dahulu di Mekah. Setelah sebelumnya mereka begitu tertindas, diam-diam, tidak berani menampakkan kekuatan karena nggak punya kekuatan. Maka setelah Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam, yang keduanya dikenal sebagai tokoh dengan kekuatan fisik, dikenal sebagai jagoan lah ya kalau sekarang. Maka kaum muslimin mendapatkan angin segar, sehingga bersedihlah kaum musyrikin, bergembiralah kaum mukminin pada saat itu. I'tazza al-islamu bi islamihima, maka Islam i'tazza menjadi mulia dengan keislaman keduanya, yaitu dengan masuknya Umar dan Hamzah radhiyallahu anhu. Wa qabla islami Hamzah wa Umar radhiyallahu anhuma kana al-muslimuna mustad'afina wa muhtafina fi daril arqam. Sebelum masuk Islamnya Umar dan Hamzah, dahulu kaum muslimin mustad'afin, mereka tertindas, lemah, muhtafin, mereka bersembunyi bahkan di Darul Arqam. Falamma aslama Hamzatu wa Umaru radhiyallahu anhuma,
Maka tatkala Umar dan Hamzah telah masuk Islam, kharaju ma'ahuma ilal Masjidil Haram, maka kaum muslimin berani keluar bersama keduanya, bersama bersama Umar, bersama Hamzah, untuk sama-sama keluar ke Masjidil Haram, berani menampakkan diri. Wa kana la ahada yaqrabuhum wa ma'ahum Hamzah wa Umar radhiyallahu anhu. Dan tidak ada seorang pun yang berani mendekati mereka, mendekati kaum muslimin dalam artian hendak menyakiti, hendak memberikan provokasi dan gangguan kepada kaum muslimin ketika mereka bersama Abu Bakar, bersama Umar dan Hamzah. Hina idzin a'azzallahu al-Islam bihima. Maka ketika itu Allah memuliakan Islam dengan perantara keduanya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma zilna 'izzatan mundu aslama Umaru." Kata Ibnu Mas'ud, beliau menyatakan, kami dahulu menjadi mulia sejak masuk Islamnya Umar. Fa'azallahu bihil Islam, maka Allah memuliakan Islam dengan perantara beliau. Walidzalika summiya bil Faruq. Oleh karena itulah beliau dinamakan sebagai Al-Faruq. Lihat di footnote, qala Ibnu Atsir menyatakan, samahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Faruq. Nabilah yang menamakan beliau dengan Al-Faruq. Wakila, dan ada yang mengatakan bal samahu ahlul kitab. Bahkan ada yang mengatakan yang menamakan Umar dengan Al-Faruq adalah ahlul kitab. Qala At-Tabari, Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari menyatakan, wa kana yuqalu lahu al-Faruq wa qad ikhtalafa as-salaf fi man sammahu bidzalika, fa qala ba'dhum sammahu bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, At-Tabari menyatakan kana yuqalu lahu al-Faruq, beliau dipanggil dengan sebutan Al-Faruq, maka para salaf berselisih siapa yang menamakan Umar dengan Al-Faruq tersebut. Maka sebagian salaf menyatakan yang menamakannya adalah Rasulullah. Dan mereka menyandarkannya li Aisyah radhiyallahu anha, menyandarkan pernyataan ini kepada Aisyah. Berdasarkan sebuah riwayat, ketika Aisyah ditanya, "Man sama Umar bin Faruq?" Qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ditanya, siapa yang menamakan Umar dengan Al-Faruq? Maka Aisyah menjawab, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-khalifatu tsani, beliaulah khalifah yang kedua. Wa huwa afdalus sahabati ba'da Abi Bakrin wa As-Siddiq, dan beliau adalah utama sahabat setelah Abu Bakar As-Siddiq, kama fil Bukhari wa ghairihi, sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Dan di footnote fi Tarikh Al-Khulafa As-Suyuti, ya, disebutkan dalam kitab Tarikh Al-Khulafa karya As-Suyuti, ada Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala sa'altu Umar li ayyi syai'in sammaita al-Faruq atau summita al-Faruq. Qala aslama Hamzatu qabli bi salasati ayyamin fa kharajtu ila al-haram fa kharajtu ila al-masjid wa dhakara qissata islamihi. Nah, disebutkan di sini oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bertanya, aku bertanya kepada Umar, dengan apa engkau dinamakan Al-Faruq? Sebab apa engkau dinamakan Al-Faruq? Beliau menyatakan, Hamzah dahulu Islam sebelumku, 3 hari sebelumku. Maka aku keluar menuju Masjidil Haram. Bersama Hamzah, Islam waktu itu menjadi mulia. Dan kemudian beliau menyebutkan kisah masuk Islamnya beliau. Wa fi akhiriha, dalam akhir riwayat tersebut disebutkan, fa kharajna saffaini ana fi ahadihima wa Hamzatu fil akhar hatta dakhaltul masjida fanadarat Quraisyun ilayya wa ila Hamzata fa asabathum ka'abatun syadidatun lam yusibhum mithluha fasammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Faruq yawma idzin li'annahu adhara al-Islam wa farraqa bainal haqqi wal batil. Nah, di sini disebutkan oleh Umar sendiri ketika beliau menyebutkan masuk Islam beliau, fa kharajna saffain, kami dahulu keluar menuju Masjidil Haram dari Darul Arqam dengan 2 shaf. Saya di salah satu shaf tersebut, sedangkan Hamzah di satu shaf yang lain.
Hingga akhirnya aku memasuki masjid, maka kaum Quraisy melihat kepadaku dan melihat ke Hamzah, maka ka'abah, kesedih syadidah, itu kesedihan yang mendalam, ya, menimpa mereka. Fa asabathum ka'abatun syadidah, maka kesedihan yang dalam menimpa mereka. Lam yusibhum mithluha, yang tidak pernah menimpa mereka sebelumnya. Maka Rasulullah SAW menamakanku dengan Al-Faruq. Pada saat itu ya, Islam menjadi nampak, Islam nampak, ya, dan terbedakanlah ya, antara hak dan yang batil. Ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim, ya, dan Ibnu Asakir. Jadi yang menamakan Umar dengan Al-Faruq adalah Rasulullah SAW. Wa huwa wazir Rasulullah SAW. Beliau adalah wazir, beliau adalah pembantunya Rasulullah SAW. Al-mustasyarani li Rasulillah SAW. Dan beliau adalah orang yang dimintai pendapatnya, diajak musyawarah oleh Rasulullah SAW. Wal wazir huwa al-muazir wal muayyid li waliyil amr. Yang namanya wazir itu adalah yang membantu, ya, yang mendukung pemimpin, ya, pemerintah. Qala Allah Ta'ala Jalla wa Ala fi Musa, Allah Ta'ala berfirman tentang Musa ketika Musa meminta kepada Allah agar dijadikan saudaranya Harun sebagai wazirnya. Wa ja'alnahu ma'hu akhahu Harun wazira. Dan kami menjadikan, ya, saudaranya Musa itu Harun, ya, sebagai wazir untuknya, itu pembantu untuknya, pembantunya Musa, yang menyokong, membantu Musa dalam dakwah, yu'aziruh, yang membantu Musa. Lianna Musa da'a rabbah, karena Musa meminta kepada Rabbnya. Faqal, Musa berdoa, waj'alli waziran min ahli, ya Allah, jadikanlah, ya, keluargaku sebagai wazirku, pembantuku dalam dakwah. Harun akhi, yaitu Harun saudaraku. Usdud bihi azri, dan teguhkanlah ia dengan kekuatanku. Wa asyrikhu fi amri, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusan dakwahku. Nah, ini, ya, Nabi Harun diminta oleh Nabi Musa, ya, agar menjadi wazir dia sampai Nabi Musa. Ya, Nabi Musa meminta kepada Allah agar dijadikan, ya, wazir bagi dia sampai minta kepada Allah. Sehingga Harun pun menjadi nabi dengannya, karena dia menyokong dakwahnya Nabi Musa. Hada wal wazir. Inilah yang namanya wazir. Alladhi yusyariku fir ra'yi wa yu'aziruh waliyal amri wa yushiru alaihi bin nushi. Inilah yang namanya wazir, ya, yang dia bersekutu, ya, memberikan pendapat, membantu pemerintah, membantu pemimpin, dan mengisyaratkan dengan berbagai nasihat, memberikan nasihat. Pak Abu Bakr wa Umaruhuma wazira Rasulullah SAW. Abu Bakar dan Umar keduanya adalah wazirnya Rasulullah SAW. Kama anna Haruna waziru Musa alaihi salam. Sebagaimana Harun adalah wazirnya Nabi Musa alaihi salam. Wa qaulun Nabi rahimahullah ta'ala summa Utsmanu al-arjah. Nah, ini, ya, selesai berarti beliau membahas keutamaan Umar. Keutamaan Umar sangat panjang, sangat luas kalau kita bicarakan. Ini banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama, ya, secara tersendiri, mustaqil, yang menyebutkan keutamaan Umar. Bagaimana karakteristik beliau, kebaikan beliau, ya, bagaimana kepemimpinan beliau, teladan beliau, dan jasa beliau bagi umat. Yang ini, ya, tidak cukup untuk kita sebutkan, ya, dalam waktu 10-15 menit. Nah, ini mesti kita baca buku bagaimana perjuangan Umar terhadap Islam, yang dengannya Allah memberikan Islam. Ya, maka Umar tidak boleh dihinakan. Tidak boleh ada orang yang berperan sebagai Umar dalam bentuk gambar, ya, tokoh, dia berperan dalam bentuk film atau yang jangan. Ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama. Jika aktornya nanti di luar berperilaku jelek, nanti yang jelek adalah Umar. Ya, apalagi ada gambar-gambar palsu, ada Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pernah lihat enggak? Itu dusta.
Ya, itu dusta. Tahu dari mana dia? Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, kemudian wa qaulun Nadim rahimahullah. Ya, pernyataan An-Nadim Ibnu Abi Daud. Summa Utsmanu al-Arjah. Kemudian sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar dan Umar menurut pendapat yang paling rajih adalah Utsman. Ini sudah diisyaratkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Para ulama berselisih pendapat, ya, berselisih pendapat terkait sahabat yang paling utama setelah Umar, apakah Ali atau Utsman. Sebagian menyatakan Ali, sebagian Utsman. Tapi mereka bersepakat khalifah setelah Umar adalah khalifahnya Utsman. Ya, ini bukan pada perkara prinsip, sehingga kalau antum berpendapat ra'yi, pendapat saya bahwa Ali lebih utama daripada Utsman, maka Ali yang ketiga itu tidak apa-apa. Tapi kalau menyatakan Khalifah Ali itu yang lebih dahulu pada Utsman, ini batil. Ya, ini melanggar ijma'. Wa qaulun Nadim rahimahullah taala, summa Utsmanul arjahu. Kemudian Utsman, ya, yang paling utama setelah Abu Bakar dan Umar menurut pendapat yang paling rajih, paling kuat. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, as-salisu fil fadl wa Utsman radhiyallahu. Itu yang ketiga dalam keutamaan, yaitu Utsman radhiyallahu anhu, wa huwa min awwalis sabiqin al-awwalina ila al-Islam. Yaitu beliau termasuk di antara yang pertama kali masuk Islam, hajaral hijratain. Beliau sampai bahkan berhijrah dengan 2 kali hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Hajara ila al-Habasyah wa hajara ila al-Madinah wa anfaqa amwala fi sabilillah azza wa jalla. Dan beliau menginfakkan harta beliau di jalan Allah azza wa jalla. Wa hafara bi'ra rumata lil muslimin. Dan beliau menggali sumur rumah. Nama sumurnya rumah yang ada di Madinah untuk kaum muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, "Man yahfir hadal bi'ra lahul jannata." Barang siapa, ya, barang siapa yang yahfir, yang menggali hadal bi'ra, sumur ini, sumur rumah, lahul jannah, maka dia mendapatkan surga. Dan Utsman lah yang menggalinya. Fahafaraha Utsman radhiyallahu anhu. Utsman lah yang menggali sumur tersebut sehingga dia berhak untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, yaitu al-jannah. Dan kekurangan ajaran Khawarij ialah ketika Utsman rumahnya dikepung selama 40 hari, Utsman dan keluarganya dicegah dari mengambil air sumur yang dia gali dengan harta dan tenaga dia sendiri. Utsman diboikot dari sumur. Sumur itu yang bangun Utsman untuk diberikan kepada kaum muslimin. Khawarij datang, demonstran datang berbondong-bondong, Utsman dan keluarganya dicegah dari mendapatkan air di sumur rumah yang dibangun oleh Utsman, yang digali oleh Utsman. Wa awqafaha lil muslimin, dan Utsman mewakafkannya untuk kaum muslimin. Wa jahhaza jaishal usrati bikamilihi min malihi, dan beliau menyiapkan pasukan, ya, pasukannya yang perang bikamalihi, dengan lengkap, min malihi, ya, pasukan yang lengkap dari yang beliau persiapkan dengan hartanya. Wa huwa allazi tawalla al-khilafata ba'da Umara, dan beliaulah yang memegang tampuk, ya, kekhilafahan setelah Umar, bi ijma'i ashabi syura, berdasarkan kesepakatan ashabus syura, yaitu ashabus syura alladzi ahida ilaihim Umaru radhiyallahu anhu, yang dibentuk oleh Umar, yang Umar membentuk ashabus syura, yaitu ketika Umar, ya, sekarat, meninggal, dan tidak mungkin lagi para sahabat melihat kesembuhan pada Umar. Ketika Umar ditikam oleh Yahudi, oleh Majusi, siapa namanya? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar diminumi susu keluar dari lukanya. Umar diminumi madu keluar dari lukanya. Subhanallah. Umar diminumi jus kurma, asir, ya, perasan kurma, kalau sekarang sari kurma kalian. Maka itu sari kurmanya keluar dari lukanya Umar. Maka para sahabat semuanya menyatakan, Umar, ausin.
berilah wasiat pada kami. Siapa kira-kira yang akan menjadi khalifah setelah kau? Maka Umar menunjuk beberapa orang, Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan dan yang lainnya. Kemudian Umar memberikan wasiat, jangan panggil, jangan di situ, jangan tulis di situ Abdullah anakku, yaitu Abdullah bin Umar. Walaupun Abdullah saat itu adalah sahabat yang menonjol dalam ketakwaan, ya, dalam ilmu, dalam kemuliaan dan yang lainnya dari segala keutamaan Abdullah, Umar tidak ingin ya di situ nanti ada dicap sebagai apa kalau bahasa kita sekarang? Nepotisme. Nah, maka Ashabus Syura mundur satu-satu. Saya nggak bersedia, hingga tersisalah dua nama, yaitu Utsman dan Ali. Mereka bersepakat memilih Utsman. Dan mereka membaiatnya, dan kaum muslimin pun membaiat Utsman. Ini atas isyarat dari Umar bin Khattab. Jadi terpilihnya Khalifah Utsman adalah berkat jasa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wabayau al-muslimun, maka ahlu syura membaiat Utsman dan kaum muslimun pun yang lain membaiat Utsman. Wa huwa aidan zauju bintai ar-rasul sallallahu, dan beliaulah suami dari dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah wa Ummu Kulsum. Yaitu Ruqayyah, tatkala Ruqayyah wafat, maka Rasulullah SAW menawarkan lagi, menikahkan lagi putri beliau Ummu Kulsum kepada Utsman. Ternyata Ummu Kulsum wafat, kata Nabi, kalau ada lagi Utsman saya nikahkan lagi. Ternyata putri Rasulullah SAW habis, wafat semua, ya, wafat semua. Jadi Ruqayyah dinikah Utsman, wafat. Ya, dinikahkan oleh adiknya. Ya, adiknya Ummu Kulsum wafat, enggak ada lagi putri Rasulullah SAW. Kalau ada, dinikahkan lagi ke Utsman. Subhanallah. Begitu amanah yang luar biasa. Ini puncak amanah ketika seorang menawarkan putrinya kepada orang tersebut. Ya, begitu kan Pak? Ini lebih besar dia percayanya dibandingkan dia mengangkat orang tersebut sebagai ajudan dia, sebagai pegawai dia, sebagai pemegang tampuk kekuasaan dia, mewakili dia di daerah ini dan itu kecil. Dia akan tentu memperhatikan putrinya, begitu kan Pak? Ya, pernah menikahkan putrinya Pak? Belum. Masya Allah. Ya, barakallahu fiikum. Bentar lagi ini mungkin Pak Amin, ya, Pak Gondo. Kenapa Syamul senyum-senyum? Hah? Ngasih isyarat? Enak aja Syamul. Enak aja. Setoran dulu kata Pak Amin 30 juz. Mana tadi sekarang? Wa lidzalika yusamma Dzan-Nurain. Oleh karena itulah Utsman dinamakan sebagai Dzan-Nurain, sang pemilik dua cahaya. Li'annahu tazawwaja bintai ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Utsman luar biasa ini. Ya, malaikat malu kepada Utsman, Rasulullah SAW malu kepada Utsman. Ya. Utsman sedang berjalan bersama Rasulullah SAW menaiki sebuah bukit, ya, bersama Umar. Bukit bergetar, maka Nabi menyatakan, wahai bukit, diamlah, saya bersama dua orang yang mati syahid, yaitu Utsman. Ketika Utsman diutus oleh Nabi ke Mekah untuk urusan diplomasi kepada kaum musyrikin Quraisy, para sahabat berbaiat di Baiatur Ridwan, tahta syajarah, di bawah pohon. Utsman enggak ada. Kata Nabi, hadihi yad Utsman. Ini adalah tangannya Utsman. Tangan Utsman diwakilkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Jadi Utsman diutus ke Mekah. Maka para sahabat berbaiat. Utsman enggak ada. Kata Nabi, hadihi yad Utsman. Ini tangan Utsman. Maka para demonstran enggak ngerti, enggak paham. Mereka bodoh terhadap keutamaan Utsman. Utsman yang Nabi, malaikat malu pada Utsman, demonstran-demonstran itu enggak ngerti. Mereka taunya Utsman pemimpin mereka seperti pemimpin mereka di masa jahiliyah.
Kalau melakukan ini dan itu dari hal-hal yang tidak mereka sukai, lawan, demo, sikat, turunkan akhlak jahiliyah. Persis kayak sekarang. Ya, persis kayak sekarang. Ya, turunkan, demo, bla 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 bla, segala macam. La ilaha illallah. Itu demonstrasi yang terjadi pertama kali di muka bumi ini, yaitu maksud saya di dalam dunia Islam di muka bumi ini, yaitu Utsman didemo oleh demonstran-demonstran konyol yang datang dari negeri-negeri fitnah, dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir, negeri-negeri fitnah, Kufah, Basrah, sampai sekarang. Oleh karena itulah para ulama dahulu ketika di majelis ada orang berdiri, kemudian ulama tersebut bertanya, "Mimman ant? Dari mana kamu?" "Min Kufah." "Oh, dari Kufah, negeri fitnah." Karena memang saat itu terkenal fitnah. Sekarang juga demikian. Kita lanjutkan lagi. Walamma arsalahu Rasulullah SAW ila Makkah, maka tatkala Rasulullah SAW mengutus beliau ke Makkah, yufawid al-musyrikin, yufawidul musyrikin, yang Utsman untuk melakukan perundingan, ya. Yufawidul musyrikina, melakukan perundingan, wa usyi'a annahu qutila, kemudian usyi'a, disebarkanlah desas-desus rumor bahwasanya Utsman kutila, dibunuh di Mekah. Baya'alahu ar-Rasul sallallahu biyadih, maka Rasul sallallahu membaiat untuk Utsman dengan tangan beliau sendiri. Beliau menyatakan, hadhihi li Utsman, tangan ini saya baiat, pakai tangan saya untuk Utsman. Subhanallah. Wa tammat al-bai'atu wa huwa ghairu hadirin, baiat telah selesai dalam keadaan Utsman gak hadir, li'annahu fi Makkah, karena beliau waktu itu di Mekah. Tapi sudah diabsen oleh Rasulullah SAW. Dengan tangan Rasulullah SAW sendiri, hadihi yadun li Utsman, tangan ini untuk Utsman. Pakai tangan Rasulullah SAW. Begitu mulianya Utsman, begitu mulianya Utsman. Demonstran konyol nggak paham keutamaan Utsman. Ya. Oh, berarti kalau pemimpinnya nggak kayak Utsman, boleh dong di demo? Enggak juga, jangan dipahami begitu. Itu kan Utsman, berarti kalau nggak kayak Utsman, boleh dong. Itu pemahaman siapa? Ini penuh ada lagi babnya. Ya, nanti akan disebutkan oleh Ibn Abi Daud, insya Allah di Syarah Ha'iyah. Akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bagaimana sikap ahli sunnati wal jamaah terkait keburukan pemimpin. Ya, bagaimana? Dahulu Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, ketika tersiar kabar Yazid. Ini kerajaan pertama kali dalam Islam. Dimulai ketika Muawiyah wafat. Sebelumnya sistem khalifah. Kemudian masuklah sistem monarki. Ngerti monarki Ahmad? Ya, bapaknya meninggal, ganti anaknya. Ya, paham sini? Ya, kayak warisan begitu, warisan. Kalau kekhalifahan sebelumnya apa? Syuro, bermusyawarah. Oh ini enggak, ya. Apa namanya? Diganti monarki. Muawiyah wafat, diganti oleh anaknya yang masih kecil, yaitu Yazid bin Muawiyah. Gimana ceritanya bocah memimpin urusan kaum muslimin? Yang dipimpin orang dewasa saja, waktu itu terjadi kekacauan, perang demi perang, menghadapi konflik internal, kemudian datang lagi pengacau dari kalangan Khawarij, kalangan Syiah Rafidhah dan yang lainnya. Ini luar biasa kepemimpinan saat itu, berat amanahnya. Ternyata pemimpin saat itu malah ditunjuk adalah Yazid. Gimana perasaan sahabat waktu itu? Gimana perasaan kibar tabi'in saat itu? Maka sahabat diantara Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ketika tersiar kabar Yazid dibaiat, maka beliau menyatakan apa? In kana khairan radina, wa in kana syarran sabarna. Kalau nanti dia berbuat baik, kita beridho. Tapi kalau dia berbuat buruk, kita sabar. Nggak kayak orang sekarang, kalau dia berbuat baik kita ridho, kalau dia berbuat buruk lawan, demo, sikat, turunkan, kudeta.
La ilaha illallah. Ya, dan ini pun bukan berarti kita mencegah adanya nasihat yang diberikan kepada pemimpin, tidak. Ya, Islam pun juga mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar tetap ada kepada pemimpin, kepada orang nomor satu dalam kepemimpinan sekalipun. Tapi ada bagaimana tata caranya. Nanti insyaallah taala akan disebutkan pada babnya tersendiri. Wa huwa alladzi katabal mushafa al-imam, dan beliaulah yang menulis mushaf, ya, al-musamma mushafa Utsman, yang dikenal sekarang dinamakan dengan mushaf Utsmani, birrasmi Utsmani, alladzi alaihi masahibu al-yauma, yang mushaf Utsmani itulah yang menjadi mushaf pada hari ini. Wa fafadiluhu, ya, fafadailuhu katsiratun. Maka fadailuhu, keutamaan beliau itu sangat banyak. Ya, antum baca Quran itu pahalanya ngalir ke Utsman. Karena Utsman lah yang berjasa mengumpulkan Quran. Ya, Quran yang disepakati, riwayat yang disepakati. Dengan riwayat-riwayat yang disepakati, Utsman lah yang berinisiatif. Maka pahala besar ke beliau. Kalau Utsman gak berinisiatif saat itu, maka kacau. Tidak ada kesepakatan Quran. Dan khawatir akan semakin mudah diacak-acak oleh para pengacau. Ya, maka Utsman berinisiatif membakar seluruh mushaf-mushaf yang tidak disepakati, dan Utsman memerintahkan kepada beberapa orang untuk menulis, ya, para qurra untuk menulis Quran yang disepakati, sehingga hadirlah ke hadapan kita saat ini. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Wa qaulun nadim rahimahullah ta'ala, wa rabi'uhum khairul bariyyati ba'dahum aliyun khaliful khairi bil khairi munjihu. Dan yang keempat di antara mereka ialah sebaik-baik manusia setelah mereka, yaitu Ali, sang halif, sang sekutu kebaikan, bil khairi munjihu, dengan kebaikan maka ya, ia akan selamat. Ya, summa min ba'di Utsman, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian setelah Utsman bil fadl, terkait keutamaan di antara para sahabat, ialah Ali ibn Abi Thalib, Amirul Mukminin, ibnu ammi Rasuli sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa zawju ibnatihi, menantu beliau, suami putri beliau, Fatimah, alladzi qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Apakah engkau tidak reda menjadi engkau memiliki kedudukan denganku seperti kedudukan Harun dengan Musa? Hanya saja tidak ada nabi lagi setelahku. Hada fi ghazwati Tabuk, ini di peperangan Tabuk, lamma khallafahu sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Ya, tatkala Nabi SAW menempatkan Ali di Madinah sebagai penjaga kaum muslimin yang tinggal di Madinah, dari kalangan wanita, anak-anak, orang tua, ya. Syaqqa alaihi, Ali itu merasa berat gak ikut perang. Ya, anya takhallaf, berat buat Ali untuk tinggal, dia maunya perang. Fa Nabi sallallahu, ya, maka Nabi sallallahu, ya, aqna'ahu, menghibur beliau. Aqna'ahu, Nabi sallallahu, ya, menghibur beliau. Wa qala lahu, dan Nabi sallallahu bersabda kepada beliau, anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Engkau, kedudukan engkau denganku seperti kedudukan Harun dan Musa. Lianna Musa lamma dhahaba ila mau'idi rabbih istakhlafa Harun. Karena Musa tatkala dia pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Rabbnya selama 40 hari, maka beliau, ya, menempatkan Harun sebagai penggantinya.
Wa qala lahu ukhlufni fi qaumi. Maka Musa berkata kepada Harun, gantikanlah aku di kaumku sebagai juru dakwah, penasehat, pemimpin. Istakhlafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu min ba'dihi fi hadhihi an-nazilati. Maka Nabi sallallahu menempatkan Ali sebagai pengganti beliau setelah beliau pada peristiwa tersebut fi hadhihi an-nazilah lianna la annahu al-khalifatu ba'da mauti Rasulullah sallallahu bukan sebagai pengganti Rasulullah SAW sebagai khalifah, tidak demikian kama taquluhu ar-Rafidah sebagaimana yang dikatakan oleh Rafidah. Rasulullah SAW fa'ala ma'a Ali radhiyallahu anhu lamma dhahaba ila Tabukin mithlama fa'ala Musa ma'a Harun alaihi ma'assalam. Maka Rasulullah SAW melakukan sesuatu hal terhadap Ali sebagaimana tatkala beliau pergi ke Tabuk, sebagaimana dahulu Musa melakukan hal tersebut pula kepada Harun. Lamma dhahaba limi'adi rabbih, tatkala Musa pergi untuk ke tempat yang telah dijanjikan oleh Rabb-Nya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qala Musa li akhihi Harun ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini, wa qala Musa li akhihi Harun. Musa berkata kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku pada kaumku dan aslih, berbuatlah kebaikan, perbaikilah, wala tattabi sabilal mufsidin, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang merusak. Fahada min fadailihi radhiyallahu anhu. Maka inilah di antara keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Wa huwa alladhi qatala al-khawarij, dan beliaulah yang memerangi khawarij. Wa qada ala fitnatihim, dan beliaulah yang menyelesaikan fitnah mereka. Wa arahal muslimin min syarrihim, dan beliaulah yang membuat nyaman tenteram kaum muslimin dari keburukan mereka, dari keburukan khawarij. Wa tahaqqaqat fihi busyra ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam fi qatlihim. Maka terrealisasilah pada diri beliau kabar gembira dari Rasulullah SAW tentang keutamaan memerangi khawarij. Wa huwa awwalu man aslama minas sibyan, dan beliaulah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Fa awwalu man aslama minas sibyan al-ahrar Ali radhiyallahu anhu. Maka di kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam, anak-anak yang merdeka al-ahrar adalah Ali radhiyallahu anhu. Wa awwalu man aslama minar rijal al-ahrar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pria dewasa yang merdeka adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa awwalu man aslama minal maula Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan bekas budak adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Wa awwalu man aslama minal adid Bilal ibn Rabah, dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak yang masih aktif adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Wa awwalu man aslama minan nisa Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dan yang radhiyallahu anha, yang wanita merdeka yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita ialah istri beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Fa Aliyun radhiyallahu anhu minas sabiqin al-awwalin ila Islam. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah termasuk dari kalangan sahabat yang pertama kali masuk Islam. Wa zawju binati ar-Rasul sallallahu Fatimah, dan beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu, suami putri beliau Fatimah. Wa Abul Hasanain, dan beliau adalah ayah dari dua Hasanain, yaitu Hasan ibnu Ali wal Husain ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Ya, sayyidah syababi ahlul jannah, dan yang keduanya adalah pemimpin para pemuda di surga. Walahu fadailu azimatun, dan Ali memiliki keutamaan yang sangat besar. Wa huwa alladhi qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Khaibar, dan beliaulah yang Nabi SAW bersabda tentang beliau pada hari Khaibar, yaitu perang melawan Yahudi.
la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh benar-benar aku akan memberikan bendera ini besok kepada seseorang yang orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut. Fastashrafa as-sahabatu kullun minhum yuridu an yakuna hadha syakhs. Maka para sahabat ingin mendapatkan kemuliaan tersebut. Semuanya dari kalangan mereka ingin menjadi orang tersebut yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yuhibbullahu wa rasulahu, bahwa orang tadi mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbullahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai orang tadi. Fa idza huwa aliyun, ternyata orang itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Fa hada min fadailihi al-azimah, maka ini adalah di antara keutamaan beliau yang sangat besar. Radhiyallahu anil jami', semoga Allah meridhai semuanya dari kalangan sahabat. Ya, kita masuk ke bait ke-17 dan 18, ini sedikit saja. Bait 17 dan 18. Yaitu fadlu baqi al-asyrati al-mubasysyirin bil jannah. Kemudian keutamaan para sahabat yang lain, yaitu yang 10 orang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Qala al-musannif al-muallif sahibul manzumah Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wa innahum la rahtu la raiba fihim ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu Sa'idun wa Sa'adun wa banu Aufin wa Talhatu wa Amirun wa Amiru Fihrin wa Zubairu al-Mumaddahu. Kemudian yang bait ke-17, kemudian mereka la rahatu, ya, yaitu ar-rahat. Rahat itu bilangan 3 sampai 9, di bawah 10. Kemudian ialah orang-orang yang la raiba fihim, sejumlah orang yang tidak ada keraguan terhadap mereka ala nujubil firdaus, berada di atas onta yang mulia di firdaus dengan cahaya. Tasrahu, ia berjalan, yaitu Sa'id dan Sa'ad dan Ibnu Auf dan Talha, Amir, kemudian Zubair yang dia al-Mumaddahu, ya, yang dia dipuji. Berarti 6 ini. 6 sisanya setelah 4 khulafa ar-rasyidun, yaitu 6, yaitu Sa'id, ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'id itu Said bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Talha. Kemudian Amir Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, ya, Al-Fihrin, ya. Zubair, kemudian Zubair al-Mumaddahu, yang dipuji. Ini semua berdasarkan sabda Nabi, Abu Bakar bil jannah, Umar bil jannah, Utsman bil jannah, Ali bil jannah, Talha bil jannah, Zubair bil jannah, Abdurrahman bin Auf bil jannah, Sa'ad bin Zaid bil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas bil jannah, Sa'id bin Zaid bil jannah, Abu Ubaidah ibn Jarrah bil jannah. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi, yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya. Ya, wa qawlu, pernyataan sahibul manzumah, innahum la rahtu la raiba fihim,
Mereka adalah sejumlah orang, itu rahat 3 sampai 10 yang tidak ada keraguan atas mereka. Ar-rahat hum al-jama'atu dunal asyrah. Jadi itu ar-rahat adalah sekelompok jamaah yang di bawah 10. Wa yuqsadu bihim huna al-asyratu al-mubasysyaruna bil jannah. Yang dimaksud 10 di sini itu 10 orang yang dijamin masuk surga. Ala nujubil firdaus, ay ala nuqin minal jannah. Mereka di atas nujub, yaitu di atas unta dari surga. Ya binur tasrahu, dengan cahaya ia berjalan. Onta tersebut berjalan, ay tasrahu bihim, onta tersebut berjalan bersama mereka haitsu sya'u, kemanapun mereka inginkan. Lamma dzakara al-khulafa'a al-arba'ata radhiyallahu anhum, maka tatkala Ibnu Abi Dawud telah selesai menyebutkan tentang khulafa yang 4, khalifah yang 4 radhiyallahu anhum, dzakara huna baqiyatul asyrati al-mashhudi lahum bil jannah. Maka beliau menyebutkan di sini yang tersisa dari 10 orang yang dijamin dipersaksikan masuk surga, wa hum as-sittatu al-baqun minal ashr. Yaitu 6 yang tersisa dari 10 tadi. Yaitu yang pertama Sa'id, yaitu Sa'id bin Zaid bin Amr ibn Nufail, ibnu Ammi Umar ibn al-Khattab. Ya, Sa'id bin Zaid bin Amr ya bin Nufail, anak paman Rasul, anak paman Umar bin Khattab, wa zauji ukhti Umar. Beliau ipar Umar, beliau adalah suami dari adik perempuan Umar radhiyallahu anhu wa ardahum. Asani Sa'id, yang kedua Sa'ad, bukan Sa'id. Bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Yang ketiga Ibnu Auf, wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, wa min asriyai as-sahabah. Beliau adalah termasuk di antara orang yang paling kaya dari kalangan sahabat, hartawannya para sahabat. Ya. Wa minal ladina yunfikuna fi sabilillahi azza wa jalla al-infaq al-katsir. Dan di antara orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan harta yang banyak, donasi yang banyak. Yang keempat adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Yang kelima Amir, bahwa Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Ya, Amir ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Aminu hadhihi al-ummah, yaitu seorang kepercayaan umat ini. Wa Fihrin, ya, Amir Fihrin, Fihr itu min ajdadin Nabi wa min aba'il Quraisyin. Fihr adalah dari kakek-kakeknya Nabi. Amir bin Fihr itu dari kakek-kakeknya Nabi dan di antara nenek-nenek moyangnya Quraisy. As-sadis yang keenam Zubair al-Mumaddah. Zubair ya, yang mereka semua dipuji. Bahwa Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, menantu dari Abu Bakar, suami dari Asma. Ya, hawari Rasulullah SAW, beliau adalah pengikutnya setianya Rasulullah SAW. Wa haula'i as-sittatu ma'al khulafa'i al-arba'ah saru asyratan mubasysyirina bil jannah. Maka mereka berenam ini kalau digabung dengan 4 khalifah tadi, maka menjadi 10 yang dijanjikan diberi kabar gembira dengan surga. Wa hum afdalus sahabah. Mereka adalah sebaik-baik sahabat yang paling mulia, yang paling memiliki keutamaan. Wa kullu haula'i al-ashraf min Quraisy. Dan 10 sahabat ini semuanya berasal dari Quraisy. Masih ada waktu? Cukup ya? Ya cukup ya, nanti insyaallah taala kita lanjutkan lagi. Ya, masih terkait tentang keutamaan sahabat, bagaimana. Berikutnya tentang ihsanul qaul fi sahabah. Ya, wajibnya berbicara yang baik terhadap sahabat. Ya, bagi yang mau bertanya silakan, tafadhol. Ya, Pak. Amir dan Fihr, Amir dan Fihr apa? Maksudnya Amir itu generasi Amir itu. Amir itu nama orang. Amir Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah. Fihrin itu nisbat kepada Amir. Ya, dia adalah di antara yang disebutkan di sini oleh Syekh tadi sebagai apa?
Itu minta saja di Nabi. Fihir adalah di antara kakek atau buyut-buyutnya Nabi. Amir Fihir yaitu Amir Fihir. Digabung gitu. Bukan Fihir itu nama orang tersendiri, bukan. Amir Fihir. Dari suku gitu. Ya, dia merupakan cucu dari Fihir. Fihir itu kakek buyutnya orang Quraisy. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, Beto. Masalah kami demo